Nah, baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Suhaibatul Anisa, yang biasa dipanggil Ica. Pada kesempatan kali ini, aku akan nemenin teman-teman semua untuk ngobrolin hal yang sangat menarik buat kita. Nah, sebelumnya obrolan ini, karena ingin menyambut suatu hari yang spesial banget nih teman-teman di bulan Oktober. Mungkin teman-teman lebih kenal bulan Oktober ini saat ini lagi marak ya tentang bulan kesehatan mental. Namun kali ini kita akan membawakan materi untuk memperingati hari apa ya teman-teman kira-kira? Ya, betul, Hari Sumpah Pemuda. Mungkin izin aku kilas balik lagi ya teman-teman. Hari Sumpah Pemuda ini merupakan hari di mana jadi perhelatan Kongres Pemuda 1 dan 2 yang kemudian dituangkan ke dalam isi teks Sumpah Pemuda. Yang isinya adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, pada peristiwa Sumpah Pemuda itu, teman-teman, seluruh pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul, kemudian menyatukan gagasan, menyatukan semangat untuk akhirnya membawa Indonesia ke kemerdekaannya pada tahun 1945. Nah, aku sendiri percaya bahwa setiap pemuda, atau dalam hal ini adalah young generations, atau generasi muda, pasti punya impact-nya atau dampaknya terhadap lingkungan sesuai dengan waktunya masing-masing ya teman-teman. Dan begitu pula sebagai generasi muda kita akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda dan respon yang berbeda-beda juga sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, pada kali ini kita akan ngobrol terkait Young Generations Dilemma atau beberapa kegelisahan-kegelisahan yang dialami anak-anak muda dan kira-kira apa sih penyebabnya dan kira-kira solusi apa sih yang bisa kita tawarkan. Nah, tapi sebelum kita mendengar atau menyimak materi dari Kak Naura, kita mungkin sapa dulu kali ya teman-teman. Selamat malam, Kak Naura. Halo, selamat malam Kak Ica. Ah, Senang sekali nih Kak, dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi, khususnya topiknya kita banget gitu ya Kak ya. Sebelumnya, apa kabar Kak? Dan kesibukannya apa nih Alhamdulillah. akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik. Kesibukan seperti biasa, pekerja dan beberapa aktivitas lainnya yang lagi coba aku bangun sih. Mungkin kayak lagi nyoba membangun habit baru sebagai anak muda supaya nggak jadi pemuda jompo. Karena aku sendiri mungkin kadang ngerasa kayak kita anak muda tuh udah banyak yang jadi pemuda jompo gitu ya katanya kan. Nah jadi kayak lagi iya mencoba membangun hal-hal baru yang bisa kulakukan sekarang. Kalau Kak Ica gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik juga Kak Naura. Aduh, jadi merasa terpanggil nih kalau ngomongin pemuda jompo ya Kak ya. Mungkin kalau boleh tahu, mungkin kalau boleh tahu, apa nih Kak kebiasaan-kebiasaan yang mulai dibangun lagi nih Kak untuk menghindari pemuda jompo nih? Oke, jadi kalau sekarang sih aku lagi coba bangun kebiasaan untuk yang pertama istirahat yang cukup. Karena mungkin kita pas, terutama pas masih remaja-remaja, masih SMP, SMA, atau kuliah ya, eh, aku sendiri ngerasa di antara pertemananku tuh banyak yang ngerasa bangga kalau bisa begadang sampai larut malam gitu. Ya nggak? Kak Ica gitu nggak? Sepakat banget, sepakat banget. Jadi kayak kadang mungkin kalau kita cerita tuh kayak, iya kemarin aku tidur 4 jam doang. Masih 4 jam. Hmm, Kemarin aku nggak tidur sama sekali gitu kayak bener-bener. semakin Bener-bener. Jadi yang kayak semakin dibanggakan gitu kan, makin sedikit kita tidur,
waktu tidurnya itu kayak makin bangga kayak wah gue tuh bisa loh nggak tidur 2 hari buat ngerjain tugas kuliah dan lain sebagainya. Nah sekarang tuh aku ngerasa ternyata pola tidur dan pola istirahat tuh sangat penting buat kita. Makanya aku lagi coba membangun habit untuk tidur lebih cepat. Ya seenggaknya mungkin yang biasanya jam 11 baru tidur, sekarang jam 10 udah mulai mencoba untuk tidur. Jadi kayak gitu sih Kak misalnya. Terus kayak habit-habit lain kayak habit untuk memulai olahraga. Karena olahraga tuh salah satu hal yang mager banget ya buat anak-anak seumuran kita gitu kan. Lagi coba membangun habit itu walaupun memang nggak mudah karena banyak magernya. Tapi ya coba pelan-pelan lah. Tipis-tipis dulu lah dibangunnya. Seenggaknya nggak yang bener-bener rebahan mulu. Ya, Gitu. ya. Dan kabar baiknya ya Kak ya, mungkin sekarang kayak olahraga itu jadi tren tersendiri gitu ya Kak, yang kayak mungkin Bener, bener, kayak bener. pergi ke gym atau mungkin lagi lari gitu ya Kak, jadi pelari. Jadi kayak Mhm. happy sih, jadi mungkin kita ikut dalam tanda kutip terbawa arus yang baik gitu kali ya Kak Iya, untuk oke, kayaknya ini saatnya aku sepakat, sepakat. berolahraga deh gitu ya Kak ya. Betul Eh, banget, sepakat sih. Kak mau tanya nih, kan mungkin salah satu permasalahan yang dihadapi ngomong-ngomong tentang olahraga ini biasanya adalah jadwal kita nih Kak. Mhm. Walaupun ini mungkin jadi alibi-alibi kita nih Mhm. Kak. Nah, mungkin Kakak boleh nggak sih share kayak jadwalnya dalam sehari dan kira-kira alokasi waktu untuk berolahraga ini tuh Kakak letakkan di jam mana dan hari apa sih Kak? Soalnya kan mungkin teman-teman yang udah mulai bekerja atau misalkan kuliah dan sebagainya kan biasanya ada jadwal-jadwal yang lumayan padat ya yang nggak bisa fleksibel. Kalau Kakak Ya, sendiri gimana sih ngatur waktunya? oke, sebenarnya kalau katanya biasanya kalau kita di jalan-jalan banyak campaign-campaign terkait kesehatan gitu kan katanya minimal seenggaknya kita olahraga tuh cukup 20 sampai 30 menit sehari atau malah cukup 30 menit minimal 3 kali seminggu. Itu waktu itu aku sempat ngobrol sama salah satu dokter dan beliau merekomendasikan untuk ya seenggaknya tuh 30 menit jalan. Gak usah yang aktivitas berat kayak mungkin yang olahraga-olahraga kardio dan intensif high intensif olahraga yang kayak HIIT misalnya dan lain sebagainya itu nggak perlu bahkan cukup dengan jalan kaki aja 3 kali seminggu selama 30 menit itu sebenarnya udah cukup. Cuman kalau ngatur waktunya itu mungkin beda-beda ya tiap orang. Kadang ada yang mungkin lebih suka olahraga ketika pagi sebelum masuk kerja gitu ya buat yang para pekerja. Ada juga yang lebih suka ketika sore dan ada juga yang lebih suka ketika malam. Itu lebih ke preferensi tiap orang karena kadang ada yang emang ngerasanya pinginnya olahraga tuh pas pagi karena setelah kalau misalnya pagi olahraga misalnya berenang itu ada yang ngerasa lebih segar. Tapi ada juga orang-orang yang kayak aku nih, aku kalau habis renang itu tuh bawaannya tuh ngantuk banget. Jadi aku nggak mungkin melakukan aktivitas renang itu di pagi hari sebelum kerja. Jadi biasanya kalau aku sama teman-temanku mau berenang, itu kita milihnya waktunya di sore atau malah mungkin malam hari. Tapi tentu saja di kolam renang yang menurut kita cukup aman untuk kita berenang malam hari. Kayak gitu sih kalau aku. Jadi fleksibel waktunya, tapi kalau ya bare minimumnya lah beraktivitas fisik 3 kali seminggu, apapun aktivitasnya gitu. Tapi aku juga sekarang masih mencoba sih, belum yang bener-bener rutin banget gitu. Cuman ya at least udah sadar lah kalau emang harus olahraga. Oke sih Kak, karena emang ya harus mencoba dulu ya, memulai dulu ya Kak untuk biar konsisten ke depannya. Oke Bener, Kak. bener, bener. Nah, ngomong-ngomong tentang pemuda nih Kak, seperti yang udah aku mention sebelumnya, bahwa kita tuh pasti akan berdampak pada sekitar kita dengan cara kita sendiri sesuai dengan perkembangan zaman waktu itu. Tapi ternyata kita juga punya tantangan tersendiri nih Kak, karena aku yakin tiap generasi ini punya tantangannya sendiri, kebiasaan-kebiasaannya sendiri dan sebagainya. Dan Mhm. uh, uh, sebagai generasi muda yang
hidup dan tumbuh di masa sekarang yang aku yakin tantangannya juga oke bang, banyak banget dan harus dihadapi. Kira-kira nih Kak, nah Oke. kira-kira nih Kak, nah kira-kira nih Kak, eh, mu- aku penasaran banget nih Kak, kira-kira apa aja sih tantangan yang kita perlu hadapi dan kita cari nih solusinya biar kita tuh bisa berdampak dengan lebih maksimal gitu terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, terhadap negara dan terhadap banyak lainnya nih Kak. Nah, mungkin eh, kita udah mulai ngobrol nih Kak ya dan dengerin paparan dari Oke. Naura. Oke. Terima kasih Kak Ica atas waktunya. Mungkin eh, sambil nunggu screen-nya terlihat ya teman-teman. Selamat malam, perkenalkan nama aku Rania Naura. Teman-teman bisa panggil Rania atau Naura. Dan malam ini aku pengen mungkin bukan membagikan pemaparan ya, lebih kayak sharing kegelisahan dan apa yang keresahan-keresahan yang aku pikirkan di mana itu mungkin bisa jadi juga jadi keresahannya teman-teman sebagai generasi muda gitu. Dan malam hari ini aku pingin ngajakin teman-teman untuk kita sama-sama di talk, brainstorming dan juga sharing tentang dilema generasi muda atau the young generation dilemma. Boleh dilanjut, Kak Ica? Oke, jadi teman-teman, malam hari ini aku mau membagi sesi ini ke dalam tiga sub bagian. Yang pertama kita mau ngomongin the problems, masalahnya. Ada apa sih emangnya dengan anak-anak muda? Ada apa sih emangnya dengan kita? Terus yang kedua, aku mau ngobrolin tentang the causes and analysis. Kenapa sih anak muda begini? Kenapa sih anak muda begitu? Oh, ternyata anak muda begini karena begitu. Jadi hal-hal yang kayak semacam itulah. Terus yang ketiga, karena tadi kita udah ngomongin problems, udah ngomongin penyebabnya apa aja. Nah, yang ketiga kita akan coba mencari solusinya bareng-bareng. Jadi, anak muda tuh harus ngapain sih? Gitu. Boleh di next, Keisha? Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan dan sharing di talk brainstormingnya, ini penting banget untuk kita tahu. Kita harus menyamakan framework kita dulu. Kita menyamakan cara pandang kita tentang sebenarnya anak muda itu siapa sih yang di dalam pembahasan ini aku mention sebagai anak muda itu siapa sebenarnya. Jadi teman-teman, kalau ngomongin tentang anak muda, kita bisa ngelihat dari berbagai pengkategorian ya. Mungkin yang pertama aku mention based on Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, di mana dalam undang-undang tersebut yang disebut pemuda adalah warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun. Sementara kalau kita lihat dari kategori lainnya, kita pakai kategori berdasarkan generasi ya. Ada generasi X, Y, Z, bahkan Alpha. Nah, kalau kita compare antara kategori generasi dan juga berdasarkan undang-undang, maka yang kita bisa sebut dengan anak muda, yang pertama adalah Gen Y atau generasi milenial, terutama generasi milenial akhir, dan juga Gen Z. Nah, Gen Y atau milenial itu sebenarnya orang-orang yang lahir dari tahun 1981 sampai tahun 1996 atau saat ini tuh usianya ada di range 27 sampai 42 tahun. Makanya tadi aku bilang kategori pemuda yang mau aku bahas dan mau kita obrolin bareng-bareng di sini adalah milenial, terutama milenial akhir. Sementara untuk Gen Z sendiri adalah orang-orang yang lahir di tahun 1997 sampai 2012. Jadi saat ini usianya itu berkisar antara 11 sampai 26 tahun. Nah, kalau aku sendiri tergolongnya adalah Gen Z awal yang udah mau mepet-mepet uh, cenderung masih dekat antara milenial akhir dan Gen Z awal. Dan kalau Kak Ica nih, Kak Ica gen apa nih Kak? Kalau aku sendiri sih Gen Z juga ya Kak. Kayak mepet-mepet juga mau milenial, bukan dari milenial ke Gen Z juga Kak.
Oke, jadi kita masih ada di range Gen Z awal ya, nggak yang akhir-akhir banget, tapi juga nggak milenial juga gitu ya. Karena tadi kalau pemuda berdasarkan undang-undang itu kan warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun. Kita kayaknya kan berarti di sekitar range 20-an lah ya. Oke, boleh di next lagi Kak Aica. Nah, tadi kita udah tahu nih sebenarnya yang disebut dengan pemuda itu apa, yaitu dia consist of atau terdiri dari Gen Z dan juga milenial. Aku mau share beberapa fakta nih tentang milenial dan Gen Z. Yang pertama, jadi teman-teman, ternyata 68,82 juta jiwa atau sekitar 24% penduduk Indonesia adalah pemuda. Ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022. Jadi kan kita tahu ya BPS biasanya melakukan sensus penduduk secara periode tertentu. Nah, berdasarkan sensus yang dilakukan pada 2022, ternyata pemuda atau yang 16 sampai 30 tahun itu ada 24% dari seluruh warga negara penduduk Indonesia. Terus yang kita tahu bersama, milenial dan Gen Z itu disebut sebagai generasi yang akrab dengan teknologi. Kayak udah teknologi itu udah kayak bener-bener makanan sehari-hari banget deh. Dimana teman-teman kalau berdasarkan dilakukan oleh status literasi digital. Jadi ini ada survei status literasi digital dunia sebanyak 35% Gen Z dan 26% Gen Y atau milenial itu menggunakan internet lebih dari 6 jam per hari. Ini cukup tinggi dan dibandingkan antara Gen Z dan milenial itu Gen Z paling tinggi persentasenya 35%. Terus kalau ngomongin milenial dan Gen Z, kita juga akan ngomongin tentang target Indonesia Emas 2045. Mungkin teman-teman tahu ya, di tahun 2045 itu Indonesia dikatakan akan memperoleh bonus demografi di mana sebagian besar penduduknya adalah uh, generasi muda dan itu didominasi oleh Gen Z dan juga milenial. Pada tahun 2045, Gen Z itu kan usianya bakalan ada di rentang usia 33 sampai 48 tahun. Sementara milenial akhir itu sudah ya mulai mungkin sekitar usia 50 sampai 55 tahun. Kita pakai cut cut datanya itu di usia 55, usia pensiun rata-rata. Nah, kita tahu tuh kalau misalnya usia segitu kan usia-usia produktif di mana harapannya dengan banyaknya penduduk Indonesia yang berada di usia produktif, Indonesia bisa menjadi Indonesia emas di tahun 2045 tersebut. Dan generasi tersebut akan mendominasi kepemimpinan di berbagai sektor. Jadi tadi kita tahu ternyata milenial dan Gen Z itu banyak. Terus kita juga tahu mereka akrab dengan teknologi dan harapan orang-orang dari Gen Z dan juga milenial ini mereka tuh bisa menyokong Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Oke, boleh di next. Oke. Jadi kita udah masuk ke pengantar di awal. Sekarang kita masuk ke bab pertama atau bab pertama dari diskusi kita malam hari ini. Yang pertama adalah the problems atau masalahnya. Ada apa sih dengan anak muda? Ada apa sih dengan Gen Z dan juga milenial ini? Next. Nah, coba dibaca dulu teman-teman, diresapi kata-kata dan stereotip orang-orang tentang anak muda, baik tentang milenial atau tentang Gen Z. Ini tuh stereotip dan stigma yang sering banget dicatutkan pada setiap Gen Z dan juga milenial. Ini sebenarnya cuma beberapa aja ya dari berbagai stigma dan hal-hal yang katanya Gen Z mah pasti kayak gini, milenial mah pasti gini. Yang pertama, anak muda itu dianggap pemalas dan serba instan. Katanya
kita itu, anak muda itu nggak mau kerja keras, maunya cuan, cuan itu untung dengan instan. Terus katanya kita tuh juga malas berkedok work-life balance. Ini tuh ada di berbagai konten-konten sekarang nih mungkin ya kalau teman-teman main di sosial media, entah itu di Instagram, di TikTok, atau mungkin di platform lain, banyak banget konten yang suka ibaratnya menyindir generasi muda ini dengan berbagai ucapan tersebut. Entah yang katanya nggak mau kerja keras, maunya cuan dengan instan. Makanya katanya sekarang kan lebih banyak milenial dan Gen Z yang maunya tuh kerja yang lebih fleksibel lah, yang work-life balance lah, yang bisa have fun di kantor. Dan mungkin kerja-kerja banyak kan sekarang tuh di industri kreatif yang entah teman-teman jadi influencer, teman-teman cukup mengendorse barang bisa dapat uang banyak. Teman-teman cukup live streaming dengan ya mungkin live streaming effort di kamera dan lens sedikit aja nggak terlalu banyak effort dan bisa dilakukan kapan saja. Teman-teman bisa dapat gift tuh dari berbagai platform live streaming dan juga dapat endorsement. Dan katanya tuh juga malas berkedok work life balance. Lembur dikit nggak mau. Lembur dikit takut dibilang apa budak korporat tuh katanya kan. Banyak yang bilang katanya anak muda tuh kayak gitu. Terus yang kedua, katanya anak muda itu generasi manja dan juga lemah mental. Kenapa? Karena tuh banyak yang bilang kalau anak muda sekarang, apalagi Gen Z ya, itu tuh dikit-dikit suka bawa isu mental health. Kayak dimarahin dikit, langsung ngerasa, aduh, mental health tuh terganggu nih. Dikasih pressure sedikit, udah ngerasa stres, bahkan kayak mau depresi. Terus mereka juga atau kita juga disebut sebagai strawberry generation. Generation yang generasinya lembek gitu, lemah mental, nggak sekuat generasi-generasi sebelumnya, katanya gitu. Dan yang ketiga, katanya anak muda itu HP terus. Mungkin itu yang kayak banyak banget jadi guyonan di sosial media juga, atau mungkin bahkan di real life atau di kehidupan kita sehari-hari, katanya tuh anak muda tuh nggak bisa lepas gitu dengan dari yang namanya HP. Bahkan sekarang pun aku punya HP ku di sampingku dan kayak kalau misalnya ditanya apa sih barang-barang yang mungkin harus ada di dalam tas anak muda, kayaknya salah satunya HP. Karena kayak all of our life itu bisa kita lakukan di HP. Dari kerja, terus dapat aktivitas hiburan, transaksi, kita bisa punya berbagai e-wallet, m-banking, dan berbagai aplikasi lainnya yang bisa menunjang kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita katanya anak muda itu tuh sukanya main gadget mulu. Itu beberapa stereotip dan stigma yang nggak tahu ya sebenarnya bener apa enggak sih. Ini menurut katanya anak muda menurut orang-orang ya. Boleh di next? Nah, tadi kita udah mention stereotip anak muda dari orang-orang yang mungkin bisa kita bilang orang-orang yang bukan anak muda lah, out of the circle gitulah. Nah, di sisi lain, dari segala stigma dan stereotip yang dimiliki anak muda, ternyata teman-teman anak muda itu juga punya banyak dilema. Ya nggak sih? Kita semua ini pasti punya banyak dilema yang kita rasakan gitu, teman-teman. Nah, dilema anak muda, kalau menurut anak muda, ini tuh ya kurang lebih aku coba rangkum itu ada 4. Jadi kemarin aku coba tuh survei, tanya tuh di Instagram, kira-kira apa sih yang menjadi dilemanya para anak muda dan menjadi keresahan mereka. Yang pertama itu ada media sosial. Ya kita tahu lah kayak di media sosial kita ngerasa kadang suka, aduh aku FOMO deh. Ada nonton konser Coldplay itu kayak kita pingin juga nih beli tiketnya. Padahal kita juga bisa jadi nggak terlalu tahu Coldplay itu lagu-lagunya apa aja. Cuman tahu Yellow mungkin atau mungkin beberapa lagunya doang. Terus dengan adanya sosial media atau media sosial, kita juga suka ngerasa insecure dengan diri kita. Kayak ngerasa kita tuh nggak sekeren dengan orang-orang yang ada di sosmed. Makanya akhirnya kita suka ngerasa tuh kayak apalah aku cuma butiran just juice atau apalah aku hanya butiran debu kayak gitulah. Terus yang kedua, dilema anak muda, menurut anak muda itu terkait dengan karir.
Entah itu pertama kita suka ngerasa banyak anak muda yang merasa susah nyari kerja, lapangan pekerjaannya itu terbatas. Padahal banyak nih anak-anak yang lulus setiap tahunnya yang akhirnya banyak yang harus banting setir nyari atau malah membuat eh, lapangan pekerjaan sendiri. Akhirnya yang coba jualan ini itu atau mungkin yang coba jadi affiliate di berbagai e-commerce dan lain sebagainya. Atau kayak kerja kerja sebagai freelancer dan lain sebagainya. Dan selain itu dengan tadi lapangan kerja yang terbatas, akhirnya banyak juga yang dilema nih antara pengen kerja, yang penting kerja dapat uang atau pengen kerja sesuai passion. Yang ketiga terkait finansial. Masih banyak banget yang ngomongin kalau anak muda itu nggak bisa nabung. Dan anak muda pun ngerasa gitu kalau ya Allah susah banget sih mau nabung. Dan juga kita tuh kayak suka dapet berbagi hal atau obrolan dan bahkan dunia global nggak cuma di Indonesia. Nah, inflasi, resesi ekonomi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu terkait bumi kita, our planet, yaitu climate change. Itu beberapa dilema dan isu yang banyak akhirnya menjadi obrolan atau ada di pikiran anak-anak muda. Gitu Kak, boleh di next? Nah, Kak Nau, sebelumnya nih, sebelum kita lanjut lagi nih ngobrolin kayak ada beberapa stereotype tentang anak muda dan dilema-dilemanya dan sebagainya. Kalau Kak Nau sendiri nih, sebagai bagian dari anak muda tadi, khususnya tadi Gen Z, Kakak sepakat nggak sih sama beberapa stereotype yang eh, tercatut nih ke kita, yang tercantum nih ke kita, Kak? Hmm, sepakat nggak sepakat mungkin ya. Karena kayak di beberapa hal emang nyatanya dan datanya tuh menunjukkan itu tuh emang bener. Kayak mungkin media sosial yang mempengaruhi mempengaruhi mental health anak muda. Terus banyak tuh data-data yang mungkin nanti kita bisa bahas dan bisa aku tunjukkan di slide-slide berikutnya nunjukin survei-survei yang nunjukin kalau ya emang nyatanya anak muda tuh begini. Tapi nggak sepakatnya adalah ketika orang-orang tuh mengeneralisir gitu. Katanya menganggap semua anak muda tuh sama, padahal kita kan pasti berbeda ya. Tiap orang kan pasti punya fitur uniqueness-nya masing-masing yang ya nggak semua orang itu sama, nggak semua orang itu FOMO, nggak semua anak muda itu nggak bisa nabung, dan lain sebagainya. Gitu sih, Kak. Oke Kak, jadi mungkin ya kayak tadi ada feature of uniqueness dari kita masing-masing dan di obrolan kali ini kita bisa nih Kak mungkin meramu kali kayak semisal kita memang ada kekurangan di hal-hal yang dari stereotype tadi atau yang ternyata udah dimention sama Kak Naura, kayak alasan dibaliknya mungkin apa gitu ya Kak, sehingga kita bisa meramu nih solusi yang bisa kita implementasikan gitu ya Kak. Bener-bener. Nah, pasti teman-teman juga penasaran kan, gimana sih atau apa sih penyebabnya kita berperilaku seperti ada beberapa dari kita berperilaku seperti stereotip yang dimiliki sama anak-anak muda. Dan kira-kira kalau kita udah tahu penyebabnya, mungkin kita akan lebih mudah untuk memetakan kira-kira solusi apa sih yang bisa kita tawarin, gitu ya, Kak. Naura, Iya, sepakat, sepakat. mungkin kita lanjut. Oke, boleh di next, Kak Ica. Oke, nah tadi Kak Ica udah mention ya, setelah kita udah tahu problemnya apa, terus kita tuh coba deh nyari kira-kira apa sih penyebabnya, kenapa sih anak muda tuh berperilaku begini dan begitu. Dan sekarang kita akan masuk ke subbab kedua, yaitu the causes and analysis. Anak muda tuh begini karena begini. Boleh di next? Oke, boleh di next satu lagi Kak Ica. Kayaknya so sorry aku kayaknya ke switch dikit materinya. Oh, oh ya ya, oke, back deh, back. Bener-bener ternyata. Pardon. Oke, kita masuk tadi ya. Aku sempat mention dilema anak muda tuh kalau misalnya kita mau
gabungin, kelompokkan itu aku membaginya jadi empat. Yang pertama media sosial, yang kedua terkait karir, yang ketiga terkait finansial, dan yang keempat tuh terkait our planet. Nah, yang pertama itu adalah dilema anak muda terkait media sosial. Di sebelah kiri ini ada beberapa survei. Ada dua survei. Pertama survei yang dilakukan oleh Gatra terkait tingkat kecemasan di Gen Z milenial dan juga Gen X atau the boomers. Di mana dari persentase tersebut Gen Z memiliki tingkat kecemasan paling tinggi di Indonesia dibandingkan generasi lainnya. Baik itu dari orang-orang yang merasa sangat cemas, bahkan orang-orang yang cukup cemas. Dan di Gen Z itu sendiri, kalau kita bandingin sama gen-gen yang lain, Gen X itu lebih banyak, yang paling banyak tuh orang yang merasa tidak cemas. Diikuti orang-orang yang merasa cukup cemas, cemas, dan yang terakhir sangat cemas. Nah, datanya tuh berbeda di Gen Z, di mana di Gen Z lebih banyak orang yang merasa cukup cemas dan dilanjut oleh orang-orang yang tidak cemas, sangat cemas, dan sangat cemas. Kurang lebih grafiknya mirip di Gen Y atau milenial. Nah, selanjutnya berdasarkan survei dari McKinsey Health Institute, ternyata teman-teman dengan penggunaan sosial media yang cukup tinggi di generasi muda, Gen Z dan juga Gen Y, untuk Gen Z sendiri hanya 32% Gen Z yang menganggap sosial media itu baik untuk kesehatan mental. Berarti sisanya menganggap sosial media itu berdampak buruk buat kesehatan mental mereka. Nah, terus dari Gen Z ini sendiri di grafiknya yang teman-teman bisa lihat juga, mungkin itu kurang besar ya. Kira-kira bisa di zoom in dikit gak Kak Ica? Kalau possible? Nah, oke, thank you, much better. Boleh di-scroll sedikit ke bawah. Ini ya, nice. Jadi teman-teman, ini berdasarkan McKinsey Health Institute survei yang mereka lakukan. Judulnya itu The Gen Z Mental Health, The Impact of Tech and Social Media. Jadi berdasarkan survei yang dilakukan oleh McKinsey Health Institute ini, ternyata walaupun banyak juga Gen Z yang beranggapan bahwa tech dan sosial media itu memberikan dampak yang positif bagi kehidupan mereka, tapi jumlah yang menganggap impact-nya itu negatif juga jauh lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Dan ya, teman-teman bisa lihat grafiknya tuh kayak apa ya, berjenjang ya, dari antar generasi, dari Gen Z generasi yang paling muda di dalam survei itu, lanjut ke milenial, Gen X, dan juga baby boomers. Nah, terus teman-teman, bagi perempuan Gen Z ternyata sosial media itu juga berpengaruh besar terhadap penyebab kecemasan mereka. Jadi banyak tuh yang gara-gara sosial media ngerasa FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan dibandingkan peers grupnya. Kayak misalnya yang tadi aku mention tuh, uh, Coldplay mau konser di Indonesia. Terus tiketnya tuh sold out. Seketika sold out, padahal tiketnya tuh juga nggak murah. Yang mana ternyata tuh orang-orang yang beli tiket Coldplay itu juga nggak semuanya benar-benar suka sama Coldplay. Ini aku bukan menyalahkan orang-orang yang yang memang pingin menonton Coldplay, tapi aku agak kurang serak dengan orang-orang yang sekedar nonton Coldplay karena ngerasa FOMO. Oh, orang-orang pada nonton Coldplay, aku juga lah pengen nonton Coldplay. Atau kita ngeliat nih teman-teman kita lagi pada liburan atau staycation di mana gitu misalnya. Terus kita mikir, kayaknya aku juga perlu staycation deh. Banyak hal-hal yang ada di sosial media itu yang secara nggak langsung mempengaruhi cara pikir kita, yang bahkan nggak cuman sekedar mempengaruhi kita dalam memilih, bahkan kadang tuh membuat kita memunculkan pilihan-pilihan baru yang sebenarnya sebelumnya nggak kita butuhkan. Mungkin kita nggak butuh-butuh amat beli barang atau ya beli barang di e-commerce, tapi karena banyak banget yang endorse barang tersebut, terus iklannya muncul terus teman-teman kita juga pada pakai, akhirnya kita mikir,
Kayaknya nggak apa-apa deh, aku butuh deh kayaknya ini. Padahal sebenarnya juga nggak butuh-butuh amat. Nah, terus selain rasa FOMO tadi, banyak juga bagi perempuan di Gen Z itu yang ngerasa khawatir terhadap citra tubuh. Karena sebesar 32% yang ngerasa khawatir terhadap citra tubuh karena eh apa ya? Karena standar kecantikan, beauty standar yang ada di sosial media. Mungkin kita terbiasa ngelihat influencer dengan segala privilege mereka, yang mereka bisa selalu tampil on point, cantik kapanpun itu. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang akhirnya ngerasa nggak pede atau insecure sama dirinya karena ngelihat banyak kok kok itu para influencer mereka udah punya anak tapi tetap bisa tampil cantik, badannya tetap bagus, tetap kelihatan, tetap bisa dandan dengan dibandingkan dengan mereka yang kok kayaknya nggak sempet deh, nggak ada waktu untuk ngurus diri. Banyak kan ibu-ibu muda yang merasa gitu, karena di sosial media itu banyak banget yang akhirnya bikin kita nge-compare diri kita dengan orang lain. Entah itu tadi dari citra tubuh atau mungkin kepemilikan terhadap suatu barang atau mungkin jabatan dan pengalaman pengalaman dalam artian pengalaman liburan misalnya, dan yang terakhir itu kepercayaan diri. Ini walaupun hasil surveinya itu menunjukkan lebih fokus ke perempuan Gen Z, sebenarnya menurutku ini cukup representatif sih terkait tentang FOMO tadi, terus kayak kepercayaan diri. Itu menurutku applicable juga di para prianya. Walaupun mungkin kalau untuk kekhawatiran terhadap citra tubuh emang identik banget dengan perempuan dengan segala beauty standard yang harus seakan-akan harus kita penuhi, padahal nggak juga kan sebenarnya. Boleh di next? Terus yang kedua, dilema anak muda terkait karir. Jadi teman-teman, berdasarkan grafik yang teman-teman bisa lihat di bagian kiri, berdasarkan survei tersebut, ternyata banyak banget Gen Z, terutama Gen Z yang ngerasa nggak punya skill untuk terjun ke dunia pekerjaan. Nah, ini survei ini dilakukan oleh suatu perusahaan di Amerika, namanya Kronos Inc. Ternyata 26% Gen Z menganggap pendidikan sebagai penghalang kesuksesan di tempat kerja. Banyak yang ngerasa kayak, ah gue nggak bisa perform di tempat kerja karena atau gue nggak bisa dipromosi di tempat kerja karena nggak punya background pendidikan yang bagus atau ngerasa nggak cukup professional connection atau experience-nya tuh kurang, jadi nggak bisa perform gitu di dunia kerja. Selain itu teman-teman, itu nggak cuman jadi kendalanya si para pencari kerja juga, ternyata para pemberi kerja atau para pencari talent untuk kerja itu juga mengalami kesulitan yang sama. Banyak tuh orang-orang dari bidang HR itu yang ngerasa kesulitan untuk menemukan talent yang tepat dengan requirement yang mereka mau. Jadi orang-orangnya tuh banyak, uh, talentnya tuh banyak sebenarnya, banyak orang-orang yang mencari kerja, tapi tuh skill set mereka tuh nggak bisa meet. Jadi kayak ibaratnya mereka tuh banyak nih. Sebenarnya lapangan pekerjaan tuh sekarang banyak yang dibuka, tapi skill set yang dipunya oleh anak-anak muda ini banyak yang bilang itu tuh belum bisa ketemu dengan apa yang diminta. Jadi HR-nya atau perusahaan pinginnya resource yang seperti ini, tapi ternyata itu juga sulit untuk ditemukan. Jadi problemnya tuh masih belum ketemu gitu di tengah. Boleh di next lagi. Nah, yang ketiga, dilema anak muda itu terkait finansial. Jadi teman-teman, Deloitte itu pernah melakukan survei untuk melihat sebenarnya apa sih faktor terbesar yang menyumbang stres pada Gen Z dan milenial. Survei ini dilakukan pada tahun 2022 dan ternyata teman-teman, berdasarkan survei ini banyak banget Gen Z dan milenial yang merasa stres karena memikirkan keuangan jangka panjang mereka. Sebanyak 47% tuh kalau teman-teman lihat di grafiknya, 47% Gen Z merasa keuangan jangka panjang itu jadi faktor penyumbang stres nomor satu. Kalau di milenial itu sebanyak 43%. Nah, itu satu keuangan jangka panjang. Terus kalau teman-teman lihat di peringkat ketiga, itu juga ada keuangan sehari-hari yang juga menjadi
eh dilema atau kayak faktor penyumbang stres bagi Gen Z dan milenial. Sebagaimana yang kita tahu ya teman-teman, situasi perekonomian saat ini kayak ada isu-isu inflasi global yang katanya itu paling tinggi dibandingkan tahun 1970, baru sekarang-sekarang ini yang inflasinya tuh tinggi banget, kekuatan rupiah dibandingkan dolar, terus ada resesi ekonomi, ditambah nih teman-teman, pola konsumsi Gen Z dan milenial yang juga menjadi isu tersendiri. Kayak kita tuh mungkin tahu ya teman-teman ngerasa banyak milenial terutama ya yang atau Gen Z awal yang mulai memikirkan untuk memiliki rumah, hunian dan lain sebagainya, itu ternyata susah banget untuk dapat rumah. Harga rumah itu mahal banget dan akhirnya banyak yang memutuskan untuk ada daripada beli rumah mending gue ngabisin duit gue buat hal-hal lain kayak ya udah traveling atau hal-hal lain yang lebih ke healing dan lain sebagainya. Dimana itu menurut generasi yang lebih tua akhirnya memunculkan stereotip tadi, anak muda tuh nggak bisa nabung dan nggak bisa punya rumah katanya gitu. Nah, terus kalau kita mau ngeliat juga nih di pola konsumsi kita sebagai Gen Z terutama, nah jadi teman-teman, IDN Media itu pernah merilis di tahun 2022 tahun lalu Indonesia Gen Z Report 2022. Salah satunya di situ ngebahas terkait isu finance di Gen Z sendiri. Di mana teman-teman, pada Gen Z dengan pendapatan 1.250.000 sampai 2.500.000 rupiah per bulannya, ternyata dari hal-hal yang mereka beli dan konsumsi itu 46,73%-nya berhubungan dengan makanan. Dan setelah itu 9,35% itu berhubungan dengan transportasi sepertinya, dan banyak juga yang nggak kalah banyak itu untuk entertainment dan juga snacks. Itu tuh menarik ya teman-teman. Ini tuh jadi kayak menjadi isu tersendiri karena ternyata intinya ya emang banyak yang makanan ini mungkin ya karena dia juga pola apa ya, juga sumber utama yang harus kita dapatkan setiap hari kan makanan. Tapi mungkin dengan adanya sosial media tadi juga banyak nggak sih, kalau aku sih jujur sebagai Gen Z aku juga gampang tuh terpengaruh dan ngerasa FOMO dalam tanda kutip ketika ngelihat banyak review-review tempat makan baru di Instagram, akun-akun food review gitu yang akhirnya bikin kayaknya aku pengen nyobain makanan ini deh. Padahal ya sebenarnya nggak pengen-pengen banget, cuman jadi penasaran. Nah, fakta-fakta ini yang akhirnya bikin ketika aku baca reportnya ini juga ya, aku tuh jadi mikir, wow, 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 ternyata nih yang Gen Z tuh sukanya jajan dan healing ya, sebagian besar. Gitu. Boleh di next lagi. Nah, terus nih dilema anak muda yang keempat terkait our planet. Kita tuh tahu ya teman-teman, fakta perubahan iklim tuh makin nyata gitu terlihat. Mungkin boleh di zoom in nggak Kak Ica? Aku pingin teman-teman ngelihat sedikit nih di infografis ini. Dimana kayak perubahan iklim tuh banyak banget mulai dari fenomena kenaikan suhu, karena kan kayak suhu berhubungan dengan CO2 dan lain sebagainya. Jadi itu dikhawatirkan kenaikan suhu itu akan semakin cepat. Global warming lah bahasa kerennya sering orang-orang mention. Terus salju kita tahu ya di puncak Jayawijaya di Jayapura itu kan ada salju abadi yang ternyata akhirnya meleleh juga teman-teman karena adanya global warming. Banyak juga kepulauan-kepulauan kecil di Indonesia yang keadaannya terancam tenggelam, dan peningkatan konsentrasi CO2 dan juga gas rumah kaca lainnya. Terus kalau dari infografis BMKG ini, periode ulang, jadi itu ada anomali terkait La Nina dan El Nino. Tahu ya, El Nino dan La Nina itu biasanya tuh terjadi 2 sampai 3 tahun sekali. Sekarang padahal dulu itu tuh awalnya 5 sampai 7 tahun sekali. Terus kita juga tahu ya polusi udara, kita nggak perlu mention sekarang situasi polusi udaranya seperti apa. Apalagi di kota-kota besar di DKI Jakarta itu kayak katanya tuh banyak yang aku kebetulan nggak tinggal di Jakarta, tapi kalau ngelihat di sosmed atau mungkin ceritanya teman-teman di Jakarta tuh udah kayak tiap hari tuh udah berasa gloomy gitu karena nggak lagi bisa melihat
langit yang cerah, malah cenderung kayak abu-abu kalau di foto karena tadi polusi udara. Nah, boleh di zoom out lagi, Kak? Nah, menariknya nih teman-teman, faktanya dari segala perubahan iklim yang terjadi secara nyata di Indonesia, dari Gen Z Report yang tadi aku sempat mention di awal, 79% Gen Z itu ternyata berpendapat bahwa climate change itu isu yang serius di Indonesia. Ini persentase yang paling tinggi dibandingkan generasi-generasi lainnya, bahkan milenial. Jadi Gen Z ini sadar dan paham kalau, wah iya nih, kalau climate change itu isu serius sih di Indonesia. Terus dari datanya Gen Z Report itu juga 70% tuh juga ngerasa bertanggung jawab gitu terhadap perubahan iklim. Dan 66% dari Gen Z di Indonesia itu mau spend ekstra, ngeluarin uang lebih untuk membeli produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Terus berdasarkan Pew Research Center, katanya atau ditemukan bahwa 69% Gen Z mengatakan mereka tuh cemas melihat gimana sih masa depan ke depannya setiap kali mereka ngelihat konten-konten tentang perubahan iklim. Nah, ini tuh menarik menurutku karena banyak yang bilang anak muda itu nggak peduli dengan lingkungan. Padahal ternyata faktanya itu menyatakan hal lain. Sebenarnya anak-anak muda atau para Gen Z dan juga milenial itu peduli kok dengan climate change. Bahkan mereka merasa kalau itu isu yang serius. Dan mereka juga mau tuh. Sekarang kan mungkin kita udah banyak tuh akrab dengan campaign-campaign untuk bring your own bottle atau kayak kalau misalnya ada pawai bebas plastik dan lain sebagainya untuk mengatasi isu-isu uh, lingkungan ini sendiri. Tapi kalau aku pikir kenapa sih akhirnya Gen Z ini punya concern yang lebih ke isu ini? Karena kita tuh sadar kalau kita tuh pasti mikir ya kayak sekarang aja di hidupku saat ini keadaannya tuh udah seenggak enak ini tuh loh buminya. Kayak dan kayak mikir terus besok ke depannya gimana? Anak cucuku tuh gimana? Sementara kan mungkin kalau kalau Kak Ica atau teman-teman sering dengar tuh banyak yang bilang kalau kita tuh sebenarnya bumi ini tuh bukan kita dapatkan dari generasi masa lalu, tapi kita tuh pinjam dari generasi masa depan, dari generasi anak cucu kita, yang mana berarti harus kita jaga. Nah itu mungkin hal-hal yang aku pribadi nih sebagai Gen Z kayak ngerasa itu menjadi salah satu why kenapa sih menurutku climate change itu penting. Begitu Kak. Boleh di next? Nah, tadi kita udah ngobrolin problemnya, causes and analysisnya, kenapa sih anak muda tuh begini dan begitu. Nah, terus kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu the solution. Terus, anak muda harus ngapain? Boleh di next? Nah, oke, mungkin sebelum kita ke sini, boleh di next lagi, Kak Ica, satu slide. Nah, sebelum kita masuk, tadi tuh, jadi mungkin karena udah muncul slide-nya, jadi itu adalah survei survei kecil-kecilan yang aku lakukan di Instagram ke anak-anak muda terkait keresahan mereka dan hal-hal yang mereka lakukan, mereka propose untuk menjadi solusi dari permasalahan anak-anak muda ini. Tapi sebelum itu, karena tadi kita tuh kayak seakan-akan udah ngomonginnya tuh jeleknya mulu ya dari anak-anak muda, banyak kayak keresahan dan dilema kita. Nah, sekarang kita coba nih mention tentang good side of anak muda. Nah, kalau misalnya sebelah kiri itu dia lebih ke arah climate change ya. Jadi intinya di penelitian tersebut, survei tersebut, ternyata Gen Z dan juga milenial itu tuh mereka lebih aktif nih dibandingkan older generation untuk ketika ngobrolin isu climate change, baik secara langsung offline ataupun melalui campaign-campaign sosial media. Terus kalau good side juga dari anak muda, jadi kadang tuh eh kita tuh satu hal juga ya. Kadang Gen Z walaupun dan milenial itu walaupun mirip tapi juga sebenarnya ada perbedaannya. Nah, kalau misalnya kita mention apa sih yang jadi highlight ya atau key karakteristik dari Gen Z itu sendiri, yang pertama mereka itu disebut sebagai tech innate. Jadi bukan lagi tech savvy sebagaimana milenial, tapi udah bisa dibilang
tech in it, karena mereka itu udah bisa multitasking dari teknologi itu udah bisa sampai 5 layar gitu mungkin. Kalau jadi, tapi karena ini konteksnya anak muda, jadi masih yang kita bisa multitasking lebih dari 2 layar tuh udah wajar ya. Sambil buka laptop, buka HP, nonton TV, buka tab dan lain sebagainya itu udah kayak ya udah wajar aja, bukan sesuatu yang bikin kita ngerasa overwhelmed gitu. Terus kita itu eh, secara apa ya? Biasanya katanya anak Gen Z itu tuh lebih independen gitu dan lebih entrepreneurial. Sorry, kalau independen tuh lebih ke milenial, sementara Gen Z itu lebih entrepreneurial. Di mana kita tahu kalau sekarang itu banyak banget bidang-bidang pekerjaan yang sebelumnya tuh kita nggak pernah pikirin gitu ada yang kerja sebagai ada yang kerja untuk jadi streamer di live TikTok misalnya. Mereka dikerja dibayar untuk live streaming gitu misalnya, atau ada juga freelance content writer dan lain sebagainya yang mana itu tuh jiwa-jiwa entrepreneurialnya muncul gitu. Teman-teman Gen Z itu tuh cenderung uh, gak cukup dengan satu pekerjaan, mereka suka dengan budaya hustle culture yang itu juga ya jadi satu topik bahasan tersendiri kalau ngomongin hustle culture. Terus secara secara life values dan lain sebagainya, Gen Z itu dibilang lebih terbuka atau kayak istilahnya anak-anak Jaksel lebih open minded lah. Jadi mereka lebih terbuka terhadap perbedaan, toleransi perbedaan dan lain sebagainya. Itu mungkin beberapa hal yang bisa menjadi good side juga dengan kita sebagai anak muda. Jadi ya walaupun anak muda dengan segala dilema dan kenyataan hidup yang harus dihadapinya, tapi sebenarnya kita kalau menurutku pribadi ya harus tetap punya mentality optimis bahwa anak mudanya itu bisa tetap contribute dalam mencapai tadi Indonesia emas tadi. Karena bayangin deh kalau semisal 2045 anak-anak muda para Gen Z dan milenial akhir ini yang mendominasi banyak sektor di Indonesia usia produktif, ternyata jadi generasi yang bobrok lah dalam tanda kutip, atau mereka gagal untuk mengcarry Indonesia. Itu kan pasti yang tadinya malah dianggap Gen Z dan milenial atau pemuda ini, bonus demografi ini akan berdampak baik ke Indonesia. Kalau itu tidak dimanfaatkan dengan baik, malah jadi beban lah kalau bahasa kita ya biasanya jadi beban buat Indonesia sendiri. Nah, boleh di back ke slide sebelumnya Kak Ica. Nah, kita baik nih kalau kata anak muda harus. Jadi teman-teman kemarin tadi aku sempat mention ya, aku sempat nanya tuh di Instagram sebenarnya apa sih yang menjadi keresahan-keresahan anak muda, keresahan mereka, terus apa aja sih yang sudah mereka lakukan. Nah, jadi kalau keresahan-keresahan tadi aku udah mention ya, ada 4 tuh dilema-dilema anak muda. Terus kalau hal-hal yang anak muda lakukan, menurut anak muda itu ada beberapa hal. Misalnya, banyak yang sadar kalau untuk mengatasi problematika karir, pekerjaan, lapangan kerja, dan lain sebagainya, emang kita tuh harus upgrade skill dan senantiasa belajar hal baru. Terus untuk mengatasi permasalahan toksiknya sosial media, ya harus di detox sosmed. Mengurangi dan juga menjadi lebih bijak dalam bersosmed. Dan juga memperluas jejaring, menerima diri sendiri untuk mengatasi perasaan insecure dan lain sebagainya, serta naikin value. Terus untuk mengatasi permasalahan lingkungan, menggunakan lebih banyak produk ramah lingkungan dan juga hidup minum sampah. Itu misalnya. Oke, kita boleh next lagi 2 slide, Kak Ica. Menuju akhir nih, teman-teman. Nah, kalau tadi aku udah sempat mention kata beliau tentang kata anak muda tentang anak muda. Nah, sekarang nih aku pengen mengkutip beberapa nasihat dari para senior untuk kita sebagai anak muda. Jadi ini kata-kata beliau sebaiknya anak muda. Yang pertama dari menteri kita, Mas Menteri biasanya dipanggilnya ya, Pak Nadiem Makarim, Mendikbud Ristek. Eh, Menurut Pak Nadiem, sebaiknya anak muda itu jangan fokus di sosial media.
kita nggak cuman hidup di dunia maya, kita juga punya kehidupan nyata, kita harus tetap berinteraksi dengan keluarga, kolega, teman, dan lain sebagainya. Dan makanya kita jangan sampai fokus untuk hidup hanya di sosial media. Terus yang kedua, take risk, don't play safe. Nah ini tuh, mengambil resiko. Banyak sekarang itu yang kita tuh cenderung pengen main aman ya. Dan akhirnya kita tuh nggak berani mengambil resiko. Padahal kalau katanya kan high risk, high return. Low risk, low return. Berarti no risk, no return. Makanya kita jangan, kalau bisa kita cobalah keluar dari zona nyaman, ambil resiko-resiko yang ada, tapi tentunya tetap dipertimbangkan dengan baik. Dan yang ketiga, pesannya Pak Nadiem, kita harus mempunyai growth mindset. Growth mindset, gimana kita tetap ya ingin terus bertumbuh kayak gitu. Terus kalau katanya Bill Gates, my advice is simple: read a lot and discover a skill you enjoy. There's so much opportunity to do good in the world. Upgrade skill ya intinya. Terus kalau katanya Ibu Johanna Gani, beliau adalah CEO dari Grant Thornton Indonesia, Thornton Indonesia, terkait finansial ya teman-teman, menghadapi inflasi, resesi ekonomi dan lain sebagainya. Sebaiknya anak muda itu satu, atur pengeluaran dengan bijak, budgeting dan lain sebagainya, jangan kayak overspending untuk hal-hal yang nggak terlalu impactful lah untuk kehidupan kita. Misalnya tadi, jangan terlalu banyak jajan dan healing. Terus yang kedua, kita harus siapkan dana darurat serta investasi sedini mungkin. Oke, kayaknya ini yang terakhir. Boleh di next, Kak Ica? Oh ya, ini sedikit nih teman-teman. Karena tadi aku sempat mention tentang Indonesia Gen Z Report. Teman-teman bisa search ini di Google, akses, dan teman-teman bisa baca dan menemukan banyak fakta menarik terkait Gen Z dan juga milenial yang ada di Indonesia. Oke, next lagi. Nah, itu dia teman-teman, slide terakhir dari aku. Kita udah ngomongin banyak tentang generasi muda di Indonesia, milenial dan Gen Z. Dilemanya tuh apa aja sih, problematikanya, keresahannya, stereotipnya apa aja. Kita juga udah ngeliat causes and analysisnya tentang kenapa sih anak muda ini begini dan begitu. Dan kita juga udah ngobrolin kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan oleh anak muda. Makanya mungkin di sini sebelum menutup sesi ini, aku juga pengen nanya nih ke teman-teman. Teman-teman bisa jadikan pertanyaan ini sebagai bahan refleksi ya, supaya kita tahu nih sebenarnya sebagai anak muda kita mau ngapain. Jadi, kalau menurut kamu, anak muda harus apa? Sekian dari aku, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Kak Ica dan teman-teman. Terima kasih. Nah, oke. Terima kasih banget Kak Naura paparannya karena benar-benar menurutku kita udah bahas dari akar sampai ke ranting-rantingnya nih Kak. Kayak udah bener-bener hampir menyeluruh karena dari kayak keadaan sekarang, kemudian dilema-dilema yang mungkin dirasain oleh teman-teman dan mungkin kita juga, kemudian ada juga cost analisisnya kenapa sih kita kok bisa khawatir, bisa gelisah perkara hal-hal yang udah dimention sama Kak Naura. Terus juga kira-kira solusi yang bisa kita tawarkan dari kita untuk kita oleh kita tuh apa aja sih gitu ya. Mungkin teman-teman juga mau share nih ada kegelisahan lain yang mungkin teman-teman mau share, boleh banget. Atau teman-teman ada pertanyaan atau penasaran nih sama opininya Kak Naura terkait materi kita hari ini, teman-teman boleh banget langsung raise hand atau teman-teman bisa juga mengetik di kolom chat, nanti aku akan bacain satu-satu dan kita langsung dengar jawaban dari Kak Naura. Nah, sambil nungguin pertanyaan dari teman-teman semua, mungkin aku mau curang dikit nih, mau tanya ke langsung ke Kak Naura dikit nih. Dari bahasan-bahasan yang kita udah sama-sama diskusiin dan dengerin dari Kak Naura tadi, mungkin aku penasaran nih Kak, kira-kira apa nih Kakak terkait, tadi ada salah satu dilema yang kok kayaknya relate banget nih yang tentang karir tuh Kak. Gimana kita tuh takut nggak bisa memenuhi demand-nya atau skill kita tuh nggak mumpuni nih untuk melakukan suatu
pekerjaan atau apply suatu position gitu ya Kak di suatu perusahaan. Cuman kita kan mungkin pasti akan bilang kayak ya udah solusinya sih upgrade skill aja gitu. Nah, tapi di satu sisi lain kita juga perlu nih menghilangkan atau aware nih sama hal-hal toksik semacam uh, overwork gitu ya Kak atau kayak terlalu uh, hustle culture gitu kayak terlalu hustling gitu Kak. Padahal kayaknya kita emang ada saat-saat di mana emang harus istirahat dan sebagainya. Nah, opini Kakak terkait dua himpitan ini gimana sih Kak? Kayak mungkin ada nggak sih kayak saran-saran dari Kak Nau yang atau yang pernah dirasain dan kira-kira nemu titik membaiknya tuh karena apa sih gitu? Oke, that's a really nice question. Tentang karir, kemudian ngerasa nggak cukup nih skillnya untuk karir yang aku pingin, terus ngerasa butuh upgrade skill, tapi di sisi lain kadang juga mikir ini tuh gue tuh terlalu hustling gak sih, terlalu gak sih, itu pasti dilema tuh wajar. Aku pun pernah merasakan itu. Aku boleh cerita ya teman-teman, waktu aku mulai mencari pekerjaan di berbagai platform, misalnya LinkedIn, aku tuh sempat ngerasa minder banget karena requirement yang diminta di berbagai pekerjaan yang aku cari itu tuh sangat bukan aku gitu. Aku sebagai fresh graduate dengan pengalaman yang masih sedikit itu ngerasa, ih, aku tuh mau nge-apply di pekerjaan ini tapi kok skill setnya nggak mumpuni dan lain sebagainya. Kok kayaknya skill setnya nggak cukup deh. Aku tuh kan nggak punya pengalaman ini dan itu. Nah, di satu sisi itu sebenarnya momen itu tuh bikin aku mulai menyadari kalau oke, aku butuh upgrade skill karena nyatanya mencari kerja itu nggak mudah dan yang aku lakukan adalah aku mencoba upgrade skillku, mencoba invest more ke dalam diriku dengan ikut sertifikasi mungkin atau pelatihan atau mungkin training-training lain yang bisa improve knowledgeku, skillku, dan juga mengimprove attitudeku sebagai seseorang yang akan masuk ke dunia kerja gitu. Tapi ketika aku mulai mengupgrade skill ini, skill itu, dan lain sebagainya, kadang aku tuh mikir kayak aku ngerasa apakah aku terlalu ngoyo ya, kayak terlalu jor-joran buat buat aku tuh belum tahu gitu awalnya kayak kapan sih aku harus kerja dengan keras, kapan sih aku harus beristirahat. Kalau aku beristirahat kadang aku ngerasa nggak produktif, terus kayak ngerasa ah kenapa sih gue nggak ngapa-ngapain dan lain sebagainya. Nah, aku masih merasakan hal tersebut sampai akhirnya aku tuh nemuin konsep tentang productive time dan juga creative time. Aku lupa deh ini tuh based on teorinya siapa, tapi di teori itu tuh dikatakan kalau kita itu tuh kita tuh bisa membagi fase kita atau ya pola hidup kita di masa produktif dan masa kreatif. Misalnya kalau anak-anak kuliahan itu tuh em, masa produktifnya ketika fase masuk kuliah. Jadi ya mungkin ketika masih masuk di masa semesternya, sementara fase kreatifnya itu ketika mereka lagi liburan. Atau mungkin untuk pekerja, seperti aku sendiri membagi fase produktifku itu di hari Senin sampai Jumat, di workdays. Sementara fase kreatif itu di weekend, Sabtu sampai Minggu. Nah, terus terus apa sih bedanya fase produktif dan kreatif ini? Kalau dari yang aku dapatkan informasinya, di fase produktif ini kita tuh ibaratnya jor-joran lah atau kayak ngehustling lah. Kita kejar apa yang kita mau kejar, target-target kita, pekerjaan-pekerjaan kita, hal-hal yang ingin kita lakukan, upgrade skill dan lain sebagainya. Tapi nanti ketika masuk ke fase kreatif, kalau aku sendiri memilih fase kreatif itu di weekend, aku berusaha untuk sebisa mungkin menghindari hal-hal yang sifatnya itu relate dengan hal-hal pekerjaanku. Kayak misalnya, ya, oke aku akan tetap belajar, tapi belajar dengan lebih santai mungkin, dengan media yang mungkin sebelumnya kalau mau belajar di masa produktif buat anak kuliahan, dia belajarnya dengan cara
baca buku, jurnal dan lain sebagainya. Kalau misalnya di fase kreatif, bisa belajar dengan dengerin podcast, nonton YouTube atau dengerin ya baca-baca tulisan di Medium misalnya kayak gitu. Terus ketika fase produktif yang kita biasanya bekerja dengan keras, di fase kreatif kita bisa tuh lebih lebih santai lah, lebih slow, kayak ngerasain slow morning gitu misalnya. Nggak perlu yang biasanya mungkin bangun langsung pikir tuh, oke target hari ini tuh ini, dan lain sebagainya. Ketika fase kreatif kita ya udah kayak take it slow, nggak usah terlalu dipikirin. Dan dengan kita membagi dengan jelas fase produktif dan fase kreatif itu, kita tuh bisa jadi punya apa ya, kita tuh bisa punya justifikasi ke diri kita sendiri buat nggak terlalu ngerasa bersalah gitu ketika kita misalnya bersantai misalnya. Kayak misalnya, oke kalau pas weekend, aduh kok gue nggak ngapa-ngapain ya? Oh, it's okay. Ini kan fase kreatif kamu. Atau kalau aku pas weekend, atau kalau pas fase kreatif terus memutuskan untuk nonton dan jalan-jalan, ya that's okay karena itu fase kreatif kamu. Nah, dengan menerapkan fase produktif dan kreatif ini, secara nggak langsung kita tuh akan setelah fase kreatif itu kita bisa lebih recharge untuk akhirnya siap menghadapi fase produktif kembali. Dimana kalau misalnya kita tuh berusaha nge-hustle culture sendiri, sebenarnya itu kan salah satu sisi buruknya dari nge-hustling itu sendiri kan ngerasa burnout ya, Kak Ica ya. Kayak kita tiba-tiba ngerasa burnout sama hal-hal yang kita lakukan dan akhirnya malah berujung stres, depresi, dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau aku sendiri eh, coba menerapkan fase produktif dan fase kreatif di dalam weekly-ku lah, kayak gitu. Dan kalau tadi terkait skill set ya emang emang klise sih ngomongin harus upgrade skill, tapi emang nyatanya begitu. Karena even kayak hal-hal sekarang tuh untuk di pekerjaan di Indonesia tuh banyak yang harus berdasarkan based on kompetensi kan. Ada unit kompetensi, ada lembaga yang mengeluarkan sertifikat kompetensi yang mana ya emang untuk mendapatkan itu kan kita harus mengupgrade skill. Tapi tadi tetap eh, tetap produktif, tapi jangan sampai akhirnya kamu mengorbankan waktu dan fase-fase istirahat kamu. Karena kan kayak dari itu semua hal-hal dan target kita semua itu yang paling penting adalah ngejaga diri kita buat tetap fit mentally and physically untuk tetap ngejalanin segala hal itu. Gitu sih dari aku. Menarik banget sih, kayak ini benar-benar menurut aku tuh praktikal dan bisa teman-teman implementasiin terkait tadi creative time ya kak ya, karena mungkin Iya. jarang kali ya ada orang yang ini meluangkan waktu untuk ngelakuin tadi yang kayak ada slow living kind of thing gitu kak ya. Nah kebetulan ini udah ada pertanyaan dari teman-teman. eh Salah satunya ini dari Kak Tika Faiza. Ada pertanyaan gini Kak. Mungkin dari sekarang kan udah banyak nih kayak informasi dengan mudah kita dapatkan. Ibaratnya inspirasi tuh ada di genggaman tangan gitu ya Kak. Kayak sekali scroll aja udah banyak banget informasi, inspirasi dan sebagainya. Kira-kira di dunia yang syarat sama informasi ini Kak, gimana sih Kak cara menentukan passion kita gitu Kak? Atau kayak hal-hal apa sih yang perlu kita coba geluti gitu atau kita seriusin gitu Kak? Ada nggak sih Hmm, dari Kak Naura terkait ini? Terima kasih. Gitu. oke. Itu Terima pertanyaan kasih dari pertanyaannya Kak Tika. Kak Tika. Mungkin bisa Oke. dijawab dulu ya Oke. sebelum aku bacakan pertanyaan lainnya. Oke, iya karena kayaknya pertanyaan-pertanyaannya semuanya menarik dan butuh mikir ya Kak. Takutnya kalau misalnya banyak pertanyaan sekaligus terus aku lupa mau jawabnya gimana. Oke, jadi tadi pertanyaan dari Kak Tika itu tentang dari segala arus informasi, inspirasi dan lain sebagainya. Tadi apa Kak? Gimana cara kita Menentukan tuh passion gitu atau hal-hal yang mau passion ya, diseriusin gitu hal-hal Kak. yang ingin kita lakukan. Oke. Oke, yang pertama teman-teman, eh, ini tuh ada berbagai perspektif ya terkait passion. Ada yang bilang, tapi kalau aku sendiri tentang passion itu suka, menurutku yang cukup realistis adalah do what you love or love what you do.
Kayak itu tuh satu kalimat yang menurutku powerful lah malahan karena eh, ada dua pilihan bagi kita. Yang pertama, do what you love, atau kalau nggak bisa do what you love, ya love what you do. Itu kayak menggambarkan banget realita kehidupan di mana ya kita pastinya semuanya pingin untuk melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Tapi kalau memang sekarang keadaannya nggak memungkinkan untuk kita melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan, ya berarti kita harus belajar mencintai hal yang saat ini kita lakukan. Misalnya konteksnya terkait pekerjaan impian dan lain sebagainya. Terus kalau ngomongin tentang passion, aku sendiri sekarang, aku dengan mungkin tingkat kebijaksanaanku yang mungkin belum terlalu bijak sih sebenarnya, aku menyadari itu. Aku sendiri sekarang menerapkan konsep udah coba dulu aja. Kenapa? Karena menemukan passion dan hal-hal yang kita inginkan itu tuh sebenarnya trial and error sih menurutku. Karena passion itu sendiri orang-orang tuh selalu kadang mikir ketika kita melakukan hal-hal yang kita inginkan dan hal-hal yang kita suka, ya kita akan happy terus. Padahal nggak juga kan sebenarnya. Orang-orang yang suka menulis, suka ketika menulis. Tapi kalau menulis itu jadi pekerjaan mereka, yang mana mereka harus dapat due tulisan tiap hari, atau untuk content writer biasanya, atau mungkin penulis-penulis buku yang harus ngelarin naskah setiap berapa bulan dan harus revisi, oh, direvisi lagi sampai akhirnya bisa terbit. Itu kan juga akhirnya tetap membawa dan membuat pressure sendiri kan bagi tiap orangnya. Jadi sebenarnya passion itu agak sedikit abstrak ya. Tapi kalau misalnya kita ingin mencari passion kita apa, seperti yang tadi aku bilang, udah coba dulu aja. Dulu aku tuh orang yang cenderung overthinking gitu ya, mikirin sebenarnya tuh aku pengen apa sih, kok aku ngerasa aku nggak punya bakat apa-apa ya, aku nggak terlalu jago di olahraga, aku nggak terlalu jago di musik, aku juga nggak terlalu jago-jago banget sih di penelitian misalnya. Tapi akhirnya karena terlalu banyak mikir itu, akhirnya Indian aku malah nggak ngelakuin apa-apa. Makanya sekarang hal yang aku lakukan adalah ketika aku ingin melakukan sesuatu, aku coba validasi dulu. Aku jabarin dulu nih hal yang pengen aku lakukan itu. Perkara itu cuma jadi anget ya, atau cuma ya. Itu kayak kalau menurutku sendiri ya, karena at least kan aku tuh udah mencoba dan mencoba memvalidasi sampai akhirnya kan aku nemu mana sih ya bener-bener aku mau tapi aku seriusin. Dulu tuh aku abis lulus, aku kebetulan S1-nya backgroundnya biologi, yang mana itu kan saintek banget ya. Setelah lulus tuh aku sempat ibaratnya mencoba berbagai bidang lain. Aku tuh nyoba magang di bidang HR, magang di digital marketing, aku sempat kerja di startup pendidikan, di bidang sales juga pernah, atau bahkan mengajar sebagai tutor, tutor bahasa Inggris malah. Itu tuh kayak proses di mana aku mencoba memvalidasi hal-hal yang aku ingin lakukan sampai akhirnya setelah sekitar 1 tahun itu aku mencari dan memvalidasi hal tersebut, akhirnya aku tuh nemu kalau oh kayaknya aku tuh tetap ingin mengejar passionku dulu yang menjadi reasonku masuk biologi untuk berkontribut dan berkarir di bidang lingkungan kayak gitu. Jadi ya kalau aku sendiri ya udah kalau punya keinginan sesuatu coba divalidasi dulu, dilihat ini beneran mau atau enggak. Tapi ya bisa dikasih jangka waktu. Oh, kamu pingin belajar musik deh. Jangan langsung tiba-tiba beli piano yang mahal. Coba deh dulu cek dari yang murah-murah dulu aja. Atau mungkin dari nonton-nonton dulu di YouTube. Cobain yang hal-hal yang bisa lebih less effort, terutama dari segi finansial. Kalau emang ternyata suka, ya lanjutin. Kalau memang gak suka, ya nggak apa-apa. At least kan udah divalidasi. Begitu Kak Ica. Oke, menarik banget sih Kak, karena em, aku sepakat banget nih Kak, sebagai mungkin sesama Gen Z nih Kak. Aku juga nerapin yang namanya trial and error, dan aku rasa sering kita tuh mungkin kesannya kayak randomly knock the doors. Ternyata itu emang pintu Hmm. yang bawa kita ke jalan yang jauh gitu Kak, menurut aku. Hmm. Dan maksudnya
awalnya mungkin aku rasa belum pantas, nggak bisa atau sebagainya. Tapi ternyata ketika kita udah coba aja ketuk dulu gitu, dan ternyata lead to some exciting dan fruitful journey gitu sih Kak. Dan ya aku sepakat Hmm, banget sih. Sekarang nih ada pertanyaan dari eh, ini salah satu yang menurut aku menarik banget karena ngomongin tentang ada nggak sih kayak semacam ini dari Kak Dea mau tanya tentang generasi tadi yang disebutin framework kita nih Kak di obrolan ini mungkin generasi Y dan generasi Z ini tuh salah satu generasi yang menghadapi eh, first large scale crisis yaitu adalah COVID-19 atau pandemik COVID-19. Yang mungkin kalau dulu kita, kakak juga orang biologi nih ya, kalau kita belajar tentang pandemi, tentang wabah mendunia tuh kayaknya udah tahun 1800 sekian atau mungkin beberapa outbreak hmm, atau beberapa wabah kayak ada MERS, SARS juga di tahun 2004-an dan sekian. Tapi mungkin skalanya nggak sebesar si SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini gitu, Kak. ya. Nah, nggak melulu tentang sektor kesehatan nih Kak yang dipengaruhi, tapi juga ini ada mungkin secara finansial Kak ya kan karena pasti banyak kayak pengurangan tenaga kerja, kemudian secara mental juga karena kita sempat mengalami semacam cross border dan social distancing Hmm. dan sebagainya. Pasti kan interaksi sesama manusia juga berkurang. Dan aku yakin beberapa dari kita juga generasinya kayak ngalamin misalkan masa kuliah dari awal pakai dari layar terus atau misalkan selama SMA tuh harusnya yang ketemu orang terus ternyata ketemu layar dan sebagainya kan pasti ada perubahan atau pergeseran perilaku nih Kak. Dan ngomong em, mengaitkan peristiwa yang kita hadapin ini sama kesehatan mental gitu Kak. Tadi kan sama dibahas Hmm. nih kalau kita mungkin kayak generasi stroberi, lemah, dan sebagainya nih, Kak. Tapi menurut Kakak, apakah kita itu sebenarnya generasi yang lemah atau kayak sangat, tadi generasi stroberi tadi, atau mungkin karena awareness-nya kita nih, Kak, yang meningkat. Jadi kayak kita lebih sadar kalau emang perlu bantuan, ya udah cari aja bantuan itu dari profesional ya. Kita saraninnya itu ya, karena kan yang lebih tahu dan lebih paham. Atau emang beneran sih Kak, kita generasi lemah? Pertanyaan itu sih Kak. Boleh dikasih tanggapan? Oke, wah ini juga menarik banget kalau ngomongin tentang pandemi COVID-19 itu tuh kayaknya such a hard time ya bagi semua orang dan gak cuman di kita-kita juga aja yang anak muda, bahkan mungkin generasi-generasi atas kita juga banyak terdampak gitu, entah itu kehilangan anggota keluarga, pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Banyak banget kerugian di seluruh dunia yang terjadi. Nah, kalau ngomongin tentang isu mental health karena pandemi, itu emang nyata sih adanya. Memang dari gen dari milenial deh, milenial dan Gen Z ya, milenial akhir terutama dan Gen Z awal itu kan rata-rata mereka baru kalau mungkin Gen Z awal tuh 97 rata-rata kalau kuliah itu angkatan 2015 mereka baru lulus di 2019 mereka baru lulus sekitar mungkin setengah sampai 1 tahunan terus habis itu ada pandemi yang mana mereka tuh ngalamin nih krisis pertama kesulitan mencari kerja sementara di sisi lain para orang tuanya, entah itu baby boomers atau generasi X, itu juga banyak yang mengalami masalah gitu kan di pekerjaan karena adanya PHK dan lain sebagainya yang akhirnya tuh menjadi kompleks gitu permasalahannya. Dan tadi juga karena pendidikan banyak yang sekolah, uh, kayaknya pas masuk sekolah terutama mungkin, teman yang SMA
banyak ya. 20 itu kan teman-teman masih SMA kelas 10 aja. Itu tuh udah mau udah lulus malah angkatan 2023 ini kan. Ketika 2020 itu kelas 10, mereka 2023 atau 2024 lah. Harusnya tuh udah ntar lagi udah mau lulus. Itu emang kalau dari yang aku baca memang nyatanya itu berpengaruh besar sih terhadap isu mental health dari para anak muda ini sendiri, si Gen Z mungkin terutama ya. Dan kalau kita lihat juga trennya sekarang emang apa ya? Memang kasus-kasus terkait mental health, bullying, depresi itu tuh makin banyak gitu frekuensi yang terjadi. Mungkin as word kalau ya teman-teman yang memutuskan untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya tidak tidak ingin melanjutkan hidupnya itu kan juga semakin banyak frekuensinya sekarang. Itu emang nyata sih terjadi isu mental health, depresi dan lain sebagainya. Karena tadi surveinya pun menunjukkan seperti itu. Tapi kalau misalnya disebut apa itu menandakan kita tuh memang generasi yang bermental lemah, strawberry generation. Menurutku kita tuh perlu kembali ngecek sih apa sih definisi strawberry generation. Nah, strawberry generation ini kan juga salah satunya dimention oleh Prof. Renat Kasali ya di dalam bukunya. Di mana Prof. Renat Kasali itu mention kalau strawberry generation tuh generasi yang penuh gagasan kreatif, tapi mudah menyerah dan gampang sakit hati secara sederhananya. Which is itu tuh kurang lebih ya memang menggambarkan generasi sekarang. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kausus-kaususnya, mungkin ini akan sangat psychological things, yang mana aku juga bisa salah karena aku tidak punya ekspresi bidang itu, tapi penyebab tadi strawberry generation, apakah kita memang strawberry generation, ataukah kita tuh terlalu mendramatisir isu mental health, ataukah kita emang aware dengan isu mental health? Menurutku ini emang kayak dua hal yang memang terjadi sih. Satu, kita memang lebih aware dengan isu mental health yang ada, tapi di sisi lain, sebagian dari para Gen Z ini juga terlalu mendramatisir isu mental health sih. Em, tapi kita juga nggak bisa menyalahkan hal tersebut karena terkait ke apa ya kematangan emosional dan keadaan mental dari anak-anak atau remaja atau orang-orang dewasa muda itu kan pasti dipengaruhi oleh banyak hal. Mungkin dipengaruhi oleh genetik juga bisa karena ada istilah intergenerational trauma, which is aku tidak bisa menjelaskan itu dengan detail sekarang karena itu bukan backgroundku, tapi itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika lingkungan dan pola asuh yang didapatkannya itu tidak membuat dia tumbuh dengan baik, banyak hal permasalahan mental yang akhirnya dibawa sampai dewasa, yang akhirnya ya memang nyatanya membuat banyak masalah gitu terkait isu mental. Gitu Kak Ica. Ini mungkin masih agak ngambang ya, karena memang pertanyaan ini tuh agak sulit ya dijawabnya Kak Ica, karena kita sebagai Gen Z ya, memang kadang aku juga kadang kalau ngeliat tweet-tweetnya anak Gen Z ya, karena itu mewakili diriku, kadang tuh di satu sisi aku mikir, ya juga ya memang bener nih, ini bagus nih Gen Z aware terhadap kesehatan mental. Tapi kadang aku juga jujur ngerasa kayak, ih lebay banget sih gitu doang. Which is sebenarnya itu nggak terlalu baik sih. Maksudnya kita kan nggak pernah tahu ya apa yang terjadi dengan seseorang. Kadang kita tuh mikir gitu doang, padahal menurut orang yang mengalami itu nggak gitu doang. Tapi ya tetap berusaha berempati lah dengan orang lain, taking care of each of us gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Naura, karena aku sepakat banget bahwa pertanyaan ini tuh aku rasa perlu perspektif dari teman-teman yang emang belajar di bidang mungkin dalam Hmm, kasus ini psikologi ya, biar bisa iya sepakat. kasih perspektif secara keilmuannya gitu kan. Tapi terima kasih banget buat jawabannya Kak Naura. Mungkin pertanyaan dari Kak dia tadi sebagai penutup dari bincang-bincang kita hari ini. Walaupun ada beberapa pertanyaan lain, mungkin bisa kita tampung di kesempatan lain ya Kak Naura. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nyimak percakapan kita. Mungkin sebagai uh,
pemandu acara, aku pengen ngasih nih sedikit konklusi bahwa mungkin dari beberapa hal atau kegelisahan-kegelisahan yang kita uh, alami, yang kita rasakan, dan setelah kita menganalisis kausa-kausanya atau penyebab-penyebabnya, kita perlu juga nih proaktif untuk memberikan solusi-solusi yang kita rasa cocok untuk kita dan bisa kita adaptasi di keseharian kita. Mungkin itu. Terima kasih banyak Kak Naura atas insight-insightnya, atas ilmunya, karena kami, khususnya aku sendiri juga banyak banget belajar dari Kak Naura. Sebelumnya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bisa ketemu di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ica dan teman-teman. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.